kawan-kawan semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke teman-teman ya, hari ini saya mau mencoba di channel kita. Ada yang tanya, Mas, kalau saya membeli Top Pro Suhu speaker kecil, apakah nek tak gunakan untuk hajatan sudah bisa? Nah itu, ada pertanyaan seperti itu. Dan hari ini kita akan buktikan bahwa Top Pro Suhu, kalau teman-teman membeli sepasang kanan dan kiri, itu kita nyatakan sudah standar digunakan untuk live cafe akustik dengan catatan, atau digunakan hajatan-hajatan yang di situ acaranya serba akustik, contohnya akustik band seperti itu. Tapi kalau dangdut tadi kita nggak nyaranin, dangdutan dalam bentuk besar maksudnya. Tapi kalau teman-teman nanti contohnya hajatannya band akustik, sekarang kan kebanyakan seperti itu ya, kayak di hotel-hotel, kayak di gedung-gedung itu hampir ya ada sih dangdut, tapi hampir nggak ada. Sekarang modelnya pasti model menggunakan akustik band, jadi akustik terus ada drum elektrik itu pakainya. Jadi bukan drum besar ya, tapi drum elektrik lah. Di situ kalau pakai Top Pro Suhu justru menurut saya itu paling rekomendasi. Jadi artinya bisa digunakan dengan catatan nanti kita akan set di sini bagaimana ngesetnya. Kalau teman-teman nanti menggunakan produk dari Top Pro Suhu ini, contohnya Mas, kalau digunakan untuk live di hotel, kalau tak gunakan untuk live di cafe, tak gunakan untuk live hajatan di rumahku sendiri, acaranya band full. Nah itu teman-teman. Jadi di depan nanti teman-teman ini, Top Pro Suhunya ini teman-teman nanti bisa menggunakan minimal dua set ya. Jadi maksudnya kanan kiri, jangan cuma satu. Kalau gunakan untuk hajatan kurang nyaman, harus dua, kanan dan kiri. Tapi nek cuma di cafe ini pakai satu kayak gini, pakai satu aja kayak ini sudah bisa. Jadi pakai satu aja, kalau kayak di kafe-kafe nanti sudah bisa digunakan gitu. Apa aja yang disiapkan? Nah, salah satunya yang disiapkan adalah ya ini speakernya sama ini mixernya. Nah ini sama mixernya. Kalau mixernya ini yang saya gunakan ini Passlab yang 16 channel. Passlab 16 channel. Ini nek tinggu hajatan sudah bisa. Nek gua hajatan ini buat band akustik bisa ini. Contohnya buat keyboard 2 mungkin, ada gitar bass sama gitar 1, terus nanti mungkin drum elektrik, terus nanti dikasih apa-apa vokal dan lain-lain. Ini sudah cukup. Jadi kalau teman-teman nanti mau hajatan model-model akustik cafe yang model akustik ada drum elektriknya, nanti teman-teman bisa menggunakan mixer ini. Mixer Passlab 16 ini juga bisa digunakan. Terus speakernya itu, nah speakernya ini Top Pro Suhu. Terus nanti Top Pro Suhu minimal ya pakainya 2 ya, jangan cuma 1. Ini ya. Sekarang kita coba Mas Wahyu. Ini nyala. Mana nyala dong? Ini ya, saya mau ngomong mikrofon. Terus nanti kita akan tunjukkan ya ngeset itu kayak gimana ya kalau kita gunakan untuk hajatan. Itu penting banget. Cek. Nah, ini kita set dulu. Ini mixer saya Passlab Live 16, ini flat. Nah, ini untuk high-nya, ini untuk frekuensinya, mid-nya, low-nya semuanya flat. Nah, jadi di mixer dari Passlab Live 16 ini sudah ada low cut. Jadi sudah ada low cut dan juga dia juga sudah dilengkapi dengan ada 4 tone. Nah, tone pertama high frekuensi, tone kedua ini ada frekuensi, ini ada mid frekuensi, dan ini ada low frekuensi. Nah, ini frekuensi fungsinya untuk memindah ketika kita memboosting. Jadi kalau kita boosting atau minus, nanti ini bisa kita pindah-pindah. Ini fungsinya. Nah, di sini juga ada low cut-nya. Low cut-nya juga sudah ada. Ini mixer Live 16 dari Passlab. Kalau digunakan untuk hajatan, saya nyatakan ini sudah bisa untuk mixernya dari Passlab Live 16. Dan sekarang ini Top Pro Suhu. Nah, teman-teman lihat depan, ini Top Pro Suhu. Saya hanya menggunakan speaker kolom kecil Top Pro Suhu, tapi suaranya kok kayak sound besar kayak gini, Mas. Suaranya lantang. Nah, teman-teman amati ya. Suara low frekuensinya ada, suara mid-nya komplit, suara high-nya komplit. Ini Top Pro Suhu, teman-teman. Ini Top Pro Suhu, keren banget suaranya. Top Pro Suhu. Jadi hanya speaker kecil seperti ini tapi suaranya sangat komplit. Nah, di Top Pro Suhu di belakang itu ada mode
Nah, ini Mas Wahyu nanti bisa tunjukkan. Nah, Mas Wahyu di situ ada mode-modenya. Ada mode V8, ada mode flat, ada mode apa satunya? FLX. Apa? FLX. FLX. Nah, itu ada 3 mode. Jadi modenya itu yang menentukan karakter suara. Nah, oke, sekarang kita di sini teman-teman. Sekarang kita pahami. Nah, ini, wih, lalu orang kita lain teman. Oke, sekarang kita pahami modenya ini apa saja. Yang pertama teman-teman, kalau ini posisinya flat, mode flat. Nah, kalau mode flat itu artinya untuk subwoofernya ini ngeluarin suara mid low. Ini subwoofernya ngeluarin suara mid low. Terus yang atas ada mid high. Jadi fungsinya mid high sama mid low. Jadi nyambung antara atas sama bawah. Atas sama bawah ini nyambung. Jadi bek. Nah, ini ada. Jadi suara saya, vokal saya ini masuk ke bawah juga masuk ke atas. Jadi kalau mode flat itu dia frekuensinya nyambung. Jadi high, mid, low ini nyambung, semuanya ada. Nah, kalau teman-teman nanti live-nya contohnya drum akustik dipasang, gitar bass dipasang, modenya wajib dibuat flat. Nah, ini flat. Modenya wajib dibuat flat. Nah, oke ya. Bisa teman-teman pahami ya. Modenya harus flat. Ketika kita coba ataupun kita gunakan untuk live yang ada drumnya, ada gitar bassnya. Tapi sebaliknya, kalau acaranya hanya akustik gitar nyel, gitar tok dan juga vokal, teman-teman bisa pakai mode V8. Coba sekarang kita pindah ke V8 A, B, B. Nah, ini V8. Kalau V8 bahasanya kalau arek-arek renyah di mid high-nya dan juga bawahnya hanya fungsinya ngesap saja. Jadi kalau istilahnya frekuensinya mid high dia di boosting dan subnya juga di boosting, tapi low midnya dia tipis. Nah, jadi low midnya itu tengah kayak jeglong. Jadi kalau digambarkan mungkin kayak gunung, terus turun ada bukit kecil, terus ada gunung lagi, seperti itu sebagai gambarannya. Jadi kalau di mode sistem V8, teman-teman dengarkan ini V8. Nah, ini V8. Kalau mode V8 ini suaranya kayak gini. Jadi B, B. Suara saya sudah nggak ke bawah. B ke bawah. Karena apa? Yang bawah ini ngesap frekuensi 80 ke bawah. Yang bawah ini sudah tak coba, dia hanya bunyi di 80 ke bawah saja. Kalau yang atas ini sepertinya 500 ini, 500 ke atas, 500 ke atas bunyinya. 500 sampai sekitar 20 kilo. Itu untuk yang atasnya. Ini V8. Jadi ini Top Pro Soho V8, Mas Top Pro Soho apa ini? Ya apa? Top Pro Soho tipenya apa? Hah? S15. Top Pro Soho S15 untuk yang bawah. Yang atas Top Pro Soho V8. Lampunya dinyalakan loh, Mas. Biar bagus. Lampunya Top Pro loh. On off Top Pro. Nah, nyala loh. Tuh, jadi lampunya bisa dinyalakan. Itu Top Pro Soho. Jadi Top Pro Soho ini kalau mode V8. Jadi kalau mode V8 fungsinya nanti untuk contohnya yang nyanyi sama yang gitar mungkin 1 orang atau 2 orang. Full akustik gitar. Jadi contohnya cuma nyanyi taruh gitar itu bisa pakai V8. Tapi kalau kita coba kembalikan ke flat. Nah, lemu. Nah, flat lemu, mid delay keluar, high keluar, low-nya juga keluar. Jadi lebih komplit. Itu kalau mode yang flat. Jadi kalau flat digunakan nge-drum oke, nge-bass oke, pidato oke, sembarang oke. Itu kalau mode flat. Jadi kita menyarankan kalau digunakan untuk acara-acara yang ada bass gitarnya, ada bass drumnya itu di mode flat. Tapi kalau teman-teman nyel hanya untuk akustik itu bisa di mode V8. Oke. Nah, sekarang teman-teman ya kita coba di musik. Nah, bedanya. Oh ya, ini. Nah, kita kasih trik dulu. Nah, terus Mas, kalau mode flat kan suara saya B-nya jadi bek, terus low-nya jadi ngeluh banget, suaranya kurang renyah. Yang diolah itu mic-nya. Ini ibaratnya sound besar ya, sound besar sudah jadi sistem. Berarti kita apa? Ngolah mic-nya. Nah, cara ngolah mic-nya yang pertama
bisa kita gunakan lokat biar nggak bek-bek. Ini lokat dipencet. Nah, B. Ini sudah nggak bek-bek. Real. Oke, gain tak naikkan, teman-teman dengarkan ini. Nah, ini suaranya sudah tidak bek-bek sama sekali. Oke, B. Ini baru tak lokat. Nah, yang kedua teman-teman bisa namakan high, this, high tambah, midnya tambah, oke, zip low, this, a, e, a, e, a, this, a. Nah, suaranya renyah. Jadi artinya apa? Kita ngolah sistem di mixer, kita lokat, kita tambah high, kita tambah mid. Ya suaranya renyah, enak, nyaman. Jadi intinya yang suara mix saya nanti dia akan masuk ke speaker yang atas, lebih ke komplek ke atas. Lalu untuk bawah untuk mainin drum, bass gitar, instrumen bass, lulu nanti yang ke bawah, yang atasnya fokus hanya ke mikrofon. Jadi artinya bisa tergantung cara mengolahnya. Jadi kalau di cafe teman-teman nanti hanya menggunakan untuk akustik, mikrofon dan juga gitar saja, itu modenya silakan dibuat V8. Tapi kalau digunakan untuk band-bandan, kita gunakan mode flat atau digunakan untuk dangdut, modenya harus flat. Jadi nanti pengelompokannya di situ. Jadi kita tinggal ngatur-ngatur aja di mixer kita, tinggal kita sesuaikan saja. Oke. Coba ya kalau mode flat kayak gini tak gunakan untuk jazz-jazzan, mesti enak ini. Nah, nanti teman-teman biar bisa membandingkan ya mode jazz kalau digunakan untuk jazz-jazzan atau digunakan untuk DJ-an. Nah, untuk DJ juga enak ini. Jika posisi ini mode flat, saya gunakan untuk jazz. Nah, sekarang mode jazz, mode flat. Sekarang kita coba. Kita modenya coba V8 dengan musik instrumen yang sama. Oke, ini V8 ya. Sekarang kita coba V8.
perbedaannya yang pertama adalah di kekompletan suara. Kalau di mode flat dia low-nya semuanya komplit, tebal, mid-nya juga tebal. Tapi kalau di mode V8 kayak gini suaranya hanya lebih fokus ke atas. Nah, oke. Jig low A hi tes 1 2 J A tes 1 2. Kembalikan ke flat. Flat. Nah, ini flat lebih komplit, lebih semut, lebih komplit semuanya. Oke ya. Jadi nanti kalau teman-teman nanti mau mencoba berbagai macam jenis audio seperti ini, nanti bisa datang langsung ke sini. Kalau teman-teman nanti mau mencoba langsung bisa digunakan untuk cafe, hotel, pro show model seperti ini, sangatlah rekomendasi. Oke, setelah ini teman-teman yuk coba kalau digunakan untuk nyanyi. Nah, oke, nah ini saatnya. Kalau digunakan untuk nyanyi seperti apa ya?